Yang ring besar itu kan ada, saya sobek tuh, saya ngejelasin truk. Terus saya kerjanya gini, TikTok ya? Di TikTok ya, di Instagram juga ada. Dihujat, ini katanya saya tidak berkarakter waktu itu gara-gara itu. Tapi yang ini juga yang terbantu banyak. Bahkan ada yang minta dong potretannya. Saya tanya ke teman saya, masih ada kan kertasnya? Ada katanya. Pas lihat, kalau Ibu tiba-tiba lihat acak-acakan banget Ibu kalau nggak ngikutin alurnya gitu ya. Sampai ada yang seperti itu. Ya saya nggak pernah membalas komentar orang-orang yang negatif itu dengan hal-hal yang tenang Bapak Ibu ya. Ada nggak di sini media sosialnya yang udah 5.000? Belum ya? Kalau masih di bawah 5.000 tenang, aman, nyaman, tenang, melautnya landai, santai, bahagia. Tapi lama nyampainya. Kalau udah di atas 10.000, Bapak Ibu pelan-pelan nih. Instagram saya itu awalnya 5.000. Instagram saya dan nggak pernah saya urus. Posting dari TikTok pindahin. Pas kaget kok jadi 15.000. Ternyata dulu di Instagram saya tenang Bapak Ibu, damai, sentosa. Sekarang sama Bu, hatersnya banyak di Instagram. Dan saya senang Bapak Ibu, makin konten saya up. Sebelum 1 jam udah 1.000 yang nonton, itu FYP ya Bapak Ibu. Ketika sudah banyak yang nonton kemudian dia FYP, saya udah nyiapin hati. Dalam hidup ini kita harus menyediakan 2 ruang. Ruang bahagia, ruang kecewa. Pas ada kebahagiaan, masukinnya ke sini, tutup, tak, selesai. Pas ada kekecewaan, masukkan ke sini. Ada yang netizen, hater, masukin kunci. Nah yang masalah itu ketika kecewa datang nggak ada ruangnya, makanya muncul putus asa sampai kemudian memaksakan untuk meninggal dunia gitu ya, seperti itu. Jadi kalau dalam hidup sudah punya ruang ini enak, ada kecewa, ada ini sedih dan sudah tangkap momennya, masukkan ke sini, kunci, cetrek, selesai. Buat lagi hidup yang baru. Dan memang hidupnya seperti itu ya, nggak ada yang terus bahagia, nggak ada terus yang terluka. Jadi seperti itu. Maka benar netizen dengan segala komennya. Oke. Jadi, nah, saya menjabarkan konten saya itu dari sini sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kita ini ada di mana awalnya? Ada di sini kan? Awal fase. Dan SD ini keren banget, jumlah lamanya itu sama. 2 tahun. Fase A 2 tahun, fase B, fase C 2 tahun. Nah, dibuat lama perjalanannya sama. CP itu kita ilustrasikan di sini Bapak Ibu. Di awal fase pemerintah udah kasih nih CP-nya jebret. Bapak Ibu nggak boleh protes kalau CP-nya seperti itu. Dan kita makan pelaksana di lapangan, terima saja. Setidaknya niat baik pemerintah. Coba kalau tidak ada CP, guru-guru sope karena aja. Kuma, gimana boleh tadi kan ya? Nggak ada rambu-rambu. Ya hidup tidak akan terarah. Tapi hari ini Merdeka Belajar, pemerintah cukup satu mengintervensi. Nih, saya kasih CP-nya, keren. CP-nya di mana? Misalkan CP-nya itu Bapak Ibu di Bandung misalkan. Ini konten saya. Tujuan Bapak Ibu perjalanan ini kemana? Ke Bandung. Nah, Bapak Ibu ketika ke Bandung apakah langsung set gitu di mobil dengan anak itu langsung ke Bandung? Kan tidak ya, kita akan memilih di kepala kita. Kalau saya mau ke Bandung dari sini atau dari Bogor lah, ya dari Bogor mau ke Bandung ada berapa alternatif pilihan jalan? 1 lewat mana? Puncak. 2 lewat tol ke Jati Asih ke situ, ya. Kemana lagi? Naik kereta, naik bus bisa lebih cepat, ya. Tapi apakah anak-anak kita nanti kalau naik bus itu dia tidak akan olah Bapak Ibu? Mual, gitu ya. Karena nggak semua anak juga senang dengan kecepatan tinggi. Jangan-jangan yang ingin cepat itu gurunya, nggak pernah ngelihat. Kamu siap nggak? Pas, tolong jangan naik kereta dong, naik mobil aja. Saya juga di mobil nggak mau di depan, nggak mau pas duduk dekat AC karena saya suka mual. Cek anak yang sebelah, nggak boleh mas, saya nggak boleh di tengah, saya harus di pinggir, saya harus lihat jalan. Kata anak yang di belakang, saya nggak mau di depan, saya harus di belakang. Kata yang di depan, Pak please dong, saya nggak bisa di belakang karena saya harus lihat Pak sopir sedang nyetir, baru saya tidak mabuk. Ada mungkin yang seperti itu ya. Jadi sopir dia kalau dia di depan duduknya, karena harus gini. Sekali aja dia ini langsung dia mual, harus kan gini. Mungkin ada gitu. Ada pada. Kalau naik bis nggak boleh di belakang gitu, harus selalu di depan. Ya, harus lihat kanan kiri jalan, pas sopirnya pakai injakan kaki sendal sopir itu harus dia lihat. Saking dia tidak mabuk misalkan. Nah, Bapak dan Ibu guru teh harus sampai memahami itu. Siapa yang kita ajak? Berapa anak? Katakanlah 30 anak yang kita ajak, 20 anak yang kita ajak. Kita harus paham nggak? Mohon maaf ya, saya ilustrasikan guru driver di sini. Ya, guru adalah yang mengendalikan laju kendaraan hingga sampai di Bandung sebagai CP. Ingat, pemerintah kasih tahu CP sampai di Bandung itu berapa lama?
Untuk fase A 2 tahun, fase B 2 tahun, fase C 2 tahun. Kata pemerintah dengan CP yang rata-rata, ingat CP minimal pemerintah itu minimal loh. CP-nya itu minimal karena dia bukan hanya mengapresiasi Jakarta, tapi mengapresiasi juga Papua dan Aceh. Artinya dari Sabang sampai Merauke CP itu minimal, gitu ya. Nah pemerintah kasih jalan nih, pokoknya di fase A Anda itu harus sampai di Bandung selama 2 tahun. Jangan offside. Nah, atau jangan sampai ada yang tertinggal. Makanya manfaatkan selama 2 tahun dengan kadar CP yang minimal itu, Bapak dan Ibu guru memastikan dan bisa meyakinkan bahwa para penumpang anak-anak kita itu selamat dan bahagia sampai di tujuan. Guru keren ya, di satu sisi dia harus punya kompetensi profesional sebagai driver ulung, sehingga ketika ada tikungan dia ngerti, ketika ada tiba-tiba yang nyalip dia ngerti, gitu kan? Berarti kompetensi apa? Profesional. Kompetensi apa lagi? Pedagogi, paham cara memperlakukan anak-anak yang jadi penumpang itu seperti apa. Gimana deh, kamu udah siap belum? Tenang Bu Guru, saya masih sedikit agak mual, yuk kita berhenti dulu. Makanya ketika dari Bogor hendak ke Bandung, Bapak Ibu bisa memilih 3 alternatif. Ke Puncak, ke Tol, bahkan ada yang putar ke Tangsel dulu, ke Serang, baru ke Luwilia, baru balik ke Bogor. Biar nggak macet, nggak apa-apa kan? Nah, nggak apa-apa, ini orang gitu kan? Ketika Bapak Ibu melihat CP, kata pemerintah jadi mana? Oh di Bandung. Ya udah, saya lihat dulu. Ke Bandung itu kalau lewat Puncak, jarak tempuhnya memang lebih dekat, tapi potensi macetnya lebih dahsyat. Banyak tikungan, belum di Padalarangnya nanti truk-truk besar. Apalagi kalau saya berangkat jam 6 sore, wah udah. Oke, kalau ke Cipularang, ini potensinya jaraknya lebih jauh, tapi kemungkinan untuk cepatnya meskipun jauh itu. Nah, ketika guru melihat itu, apa yang dipikirkan? Berarti dia akan menentukan lewat mana dia akan mencapai 2 tahun atau 2 jam perjalanan itu lewat mana. Nah, ketika Bapak Ibu menentukan, oh saya mau lewat Puncak, oh saya mau lewat Tol, saya mau lewat ini, itulah yang disebut dengan ATP. Jadi ATP itu adalah jalur-jalur alternatif yang kita pilih. Saya mau lewat Puncak, kenapa nggak lewat Tol? Oh, anak-anak saya udah struggle semua, udah saya yakin. Siap lewat Puncak? Siap. Tidak gitu juga ya. Belum siap, tapi baru jalan 5 menit udah, karena dia kena AC misalkan dan sebagainya. Itulah ATP. Nah, pada saat dipilih 1 lewat Puncak misalkan, apakah Bapak Ibu dari Bogor itu langsung ke Bandung tanpa berhenti-berhenti? Saya yakin enggak. Sehebat apapun driver, ya meskipun saya naik travel tadi malam baru pulang dari Bandung setengah 11 saya. Kemudian saya tidur sebentar, jam 4 sudah bangun lagi karena takut terlambat ke sini gitu kan. Alhamdulillah ternyata KRL-nya bisa push gitu ya. Enggak sih KRL standar ya. Kitanya gitu. Nah itu, nah Bapak Ibu untuk menentukan lewat mananya dari Bogor ke Puncak, dari Bogor ke Bandung itu saya akan menentukan berapa rest area yang akan saya tentukan. Setuju kan? Anak-anak nanti kita akan berhentinya di mana? Di Puncak, di Cianjur, di Padalarang, baru di Bandung. Rest area itulah. Nah, inilah yang disebut dengan TP, Bapak Ibu. CP-nya sudah ditentukan, awal dan akhirnya di Puncak, perjalanannya sudah ditentukan. Ini berkelok ini lewat Puncak, itu ATP-nya. Nah, Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rest area ini kesepakatan bersama dengan anak-anak. Anak-anak, untuk belajar IPA hari ini, nanti kompetensi kalian tuh sampai di sini. Apakah kalian setuju kalau kompetensi yang banyak ini kita pecah-pecah menjadi 6 pemberhentian? TP1 kamu memahami tentang sifat-sifat makhluk hidup. TP2 kamu memahami tentang organ-organ makhluk hidup. TP selanjutnya kamu mampu mengetahui tentang ekosistem. Nah, itu kan gitu, seperti itu. Yang menentukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 siapa? Guru. Meskipun nggak harus nanya ke anak, kamu siap nggak nanti berhenti di Puncak? Nggak boleh dingin. Lilah nanya ke anak mah, sama lama nggak usah. Tapi guru mampu memotret 30 anak yang saya dampingi ini, rata-rata karakteristiknya kita baru berinteraksi 2,5 jam dengan Bapak dan Ibu semua. Saya sudah sedikit memahami karakter ibu seperti apa, karakter ibu seperti apa. Ini baru interaksi 2,5 jam, apalagi kalau mungkin 1 bulan, 2 bulan kita akan lebih paham. Keterlaluan kalau interaksi 2 bulan, nama yang di pojok sana kita tidak tahu. Nah, hal yang terdekat asesmen awal pembelajaran itu adalah paling tidak tahu nama dan tahu hobi, itu cukup. Namanya siapa, meskipun gaya belajar saya visual bukan auditory, saya tidak terlalu pandai mengingat nama, tapi saya optimal mengingat wajah. Itu saya ingat, tapi kalau nama agak susah. Kalau masuk ke satu komplek,
Jalan-jalan, saya bingung keluarnya Pak. Ya, jadi kalau misalkan mengunjungin apa gitu, ini tadi keluarnya kemana Pak boleh gitu ya. Tapi kalau mengingat nama, jalan apa tahu, tapi keluarnya saya bingung. Ya harus dibimbing oleh maps gitu ya dan sebagainya. Oke, ini TP ya. Nah, Bapak Ibu, kita aktivitas kelompok. Jadi yang dikerjakan di kelompok itu satu dokumen nantinya. Tapi Bapak Ibu bisa berkolaborasi dan bagi peran saja. Ya, nanti siapa yang akan men-scan, siapa yang akan mengerjakan. Nanti dibuatnya di Google Docs, nanti kolaborasi saja, share linknya, gitu ya. Silakan Bapak Ibu, ini link pertama, silakan di-download. Saya nggak tahu, coba ini ditembak masih bisa nggak Bapak Ibu linknya ya? Maju aja sama. Maju aja. Sama apa? Ini dokumen CP terbaru. Itu udah pernah saya share di grup CP terbaru. Ya. Oh, Pernah. Yang sampai 2000-an halaman. 2.200 halaman. Buset. Kita sudah kalau mau ngambil download aja di sini di SID. Kalau mau scan masih bisa nggak barcode-nya? Masih ya. Silakan di-download, dibagikan Bapak Ibu. Dibagikan di laptopnya masing-masing karena kita Oke. Setelah ngambil dokumen CP-nya, Bapak Ibu mendownload LK1. Mendownload LK1 di sini. Nah, ini dia Bapak Ibu. Silakan download LK1. S.id garis miring ini. Dan LK1 ini kita kerjakan, ya.